tuh sama teman-teman Apologet. Ya, insya Allah berkah. Dan Ya, makasih ya, apapun Bang. yang disampaikan insya Allah bakal menjadi amal jariah. Amin. Ya. Allah. Amin, amin. Hanya begitu dulu. Salam dari Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Jawa Timur, Kabupaten Jember. Ya, salam kenal Bang, Masya Allah. Semoga Gurunda Zuma diberikan kesehatan wa tawil umurana wa akthir amwalana. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terus berjuang Gurunda. Ana ngefan antum. Ya, Semoga Gus, diberikan sehat selalu. barokah umur, lancar rezekinya. Terus berjuang imsi fi thoriqillah. Amin. Gurunda Zuma, Ya, ya, antum ya, Bang. tidak nyetak buku dah. Belum. Kukira Belum, sudah Gus. nyetak. Kalau nyetak saya mau beli. Kalau Gus Wapi itu sudah ada bukunya, Gus Wapi ada. Oh nggih, beliau apa namanya bulan akhir ini katanya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau buku beliau itu daging semua isinya tuh. Izin turun. Siap, Gus. Makasih. Siap. Gus. Izin turun. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh minta dibantu ya, yang Muslim tahan dulu, Kita pengen lanjut diskusi, ada perdiskusian. Bang Ijay 009, selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bahas betina yang malam tadi Bang. Apa tuh? Mau bahas itu? yang betina yang ngemis-ngemis Bang. Betina yang ngemis-ngemis. Yang malam kemarin yang minta Oke, paus. Abang, izin maaf saya potong Abang ya. Kita lagi mau diskusi sama Oten Bang. Abang dibawa dulu ya Bang ya. Izin Oke, ya. siap Bang, siap. Ya, assalamualaikum. Makasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, assalamualaikum. Makasih. Ya, Raju Langit. Selamat siang. Abangku, Waalaikumsalam. Abang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abang Juma. Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Kalau Dito gimana, sehat kan Dito? Alhamdulillah, tapi lagi pengen diskusi Bang, pengen hancurin yang Bani Anjiang Bang. Iya. Bang Juma, ini Bang Juma, biar nih oten-oten ini biar terbuka, membukakan cakrawala pikirannya. Ini dikupas di Koreo saja Bang Juma. Dia tahu tempat di mana penguasa dan mana di pemilik penguasa. Gitu. Koreos dibahas itu Bang Juma. Ya, terima kasih Bang Juma ya. Ya, Bang Dito, makasih. kami tundur. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Muslim janganlah request, nanti dinaikin semua. Ya, yang Kristen mungkin bisa. Ini ada Ben ini, si Ben Kristen, Rian Kristen, Jarjuir Kristen. Naik semua Kristen kalian sini. Ya, selamat siang semuanya Kristen-Kristen yang bertiga orang barengan. Silakan lanjut Gurunda. Ya, saudara Ben, ini dari sekte mana Bang? Sekte mana? Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Kalau Jarjur, Katolik. Saya Protestan Bang. Protestan, sama ya. Rian Katolik. Protestan. Protestan. Tiga-tiganya Protestan. Oh, keren. Saudara, tema kita ini terkait dengan nasihat Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada Mesias palsu. Bisa diterima? Gimana? Waspada terhadap Mesias palsu.
Kalau di Islam, kalau kami di Islam itu kan kami sudah final terkait dengan Al-Masih. Al-Masih itu adalah anak dari seorang wanita suci bernama Maryam, diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 45. Artinya di dalam kajian Islam itu tidak ada Mesias palsu, tidak ada Al-Masih palsu. Hanya di Al-Quran dikatakan bahwasanya Al-Masih yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu tidak disalibkan, tidak dibunuh. Seperti itu, saudara. Sedangkan dalam pemahaman Kristen ada Mesias atau ada Kristus yang dibunuh, disalibkan, kemudian di atas tiang salib. Nah, Yesus mewanti-wanti adanya Mesias palsu yang datang setelah dia pergi. Nah, saya membaca di dalam literasi Bible itu sendiri bahwasanya Kristen ini diduga Mesias palsu itu, karena Mesias itu adalah orang yang diurapi, sedangkan Kristen ini adalah orang-orang yang diurapi. Betul. Atau itu dia. Berarti kalau Kristen adalah orang yang diurapi, berarti Kristen ini adalah Mesias. Nah, sekarang apakah Kristen ini Mesias asli atau palsu, kan gitu, Bang? Silakan. Bang Suma, Iya. saya ngomong pertama ya. Boleh. Ya, Bang Suma, Gurunda ya. Dari logatnya Silakan, Bang Bang. Suma kelihatannya Bang Suma orang Sulawesi ya. Jadi Iya, begini iya. Bang Suma, segala hormat, saya tidak ingin berdebat, cuman saya menghormati pandangannya Bang Suma bahwa Muslim dengan ajarannya itu sudah final begitu. Nah, saran saya kalau sudah final ya nggak usah lagi bahas Alkitabnya kita gitu Bang Suma, biar tidak terjadi segresi atau semacam saling benci di antara kita sesama anak bangsa gitu loh Bang Suma. Itu aja Bang Suma. Tapi kalau Bang Suma mau lanjut berdebat sama dua orang teman saya, silakan. Saya mengundurkan diri aja gitu Bang Suma. Yang jelas prinsip saya di dalam ajaran Islam itu kan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku. Dan saya belajar dari adik kandungnya bapak saya itu, dia ustadz, bahkan dia mengajarkan begini, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya ya kita harus hidup berdampingan gitu, tidak harus saling menyerang. Kalaupun memang ada akidah kita yang berbeda, ya sudah, kita saling mempengaruhi di antara internal kita saja untuk menguatkan akidah. Sesama Muslim menguatkan akidahnya, sesama Kristen menguatkan akidahnya. Tidak perlu harus ada cross check, tidak perlu harus saling menyerang akidah yang satu dengan akidah yang lain. Karena mau dipaksa gimana pun Bang Suma, baik di zaman Yesus maupun zamannya Nabi Muhammad SAW, itu selalu ada perdebatan Bang Suma, dan sampai kapanpun tidak akan ada penyatuan. Seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf Gurunda, saya tidak bermaksud menggurui. Saya menghargai usaha dan upaya dari teman-teman Bang Suma dan teman-teman yang lainnya. Silakan, saya mengundurkan diri. Monggo Bang Suma dengan dua orang teman saya mau berdebat, silakan. Itu aja Bang Suma, saya pamit. Oke, makasih Saudara Jarjur. Ya, jadi gini, silakan kalau misalnya Anda mau dibawa mendengarkan. Saya menanggapi. Islamlah yang kemudian mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Di agama Anda itu enggak ada. Di agama Anda itu jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Tidak ada lakum dinukum waliyadin di dalam agama Kristen. Maka seibarat Islam itu adalah sebuah rumah, ya. Kemudian ada orang datang pingin masuk ke dalam rumah, bahkan sudah masuk ke dalam rumah, mengobok-ngobok isi rumah atau mengambil isi rumah, lalu diduplikat kemudian di luar sana, dan menginginkan orang-orang di dalam rumah kami itu keluar menjadi pengikut mereka. Apakah kami tinggal diam? Tidak. Kami harus mempertahankan kemudian isi rumah kami agar tidak diambil oleh maling atau pencuri yang pura-pura datang dengan slogan kasih, tapi tujuannya adalah untuk memurtadkan umat Islam. Kalau agama Kristen ini sama seperti agama Hindu, Buddha, Yahudi, tidak mengajarkan orang lain untuk menjadi Yahudi, tidak mengajarkan orang untuk menjadi Hindu, Buddha, Islam tidak akan pernah bisa, Anda akan pernah melakukan hal yang sama seperti ini sekarang. Tapi karena Kristen itu adalah agama syiar, agama yang mengajak orang lain masuk ke dalam agamanya dengan cara apapun, mau cara benar atau tidak cara benar, ya maka kami harus bertahan.
Jangan suruh kami berhenti sementara gerakan kristenisasi dilancarkan. Jangan. Lembaga Bimbel Indonesia sengaja menggunakan kata Alkitab, kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, imam, kemudian mimbar, jemaat, dan seterusnya, roh, malaikat, iblis, dan seterusnya. Sengaja mereka menggunakan itu untuk supaya umat Islam itu merasa bahwa Kristen dan Islam itu sama. Sehingga lebih mudah ketika ada yang menjadi target pemurtadan, lebih mudah dimurtadkan karena sudah memahami bahwa ternyata di Kristen juga itu ada Alkitab, ada Allah, ada Nabi, ada Rasul, ada Roh Kudus dan seterusnya. Padahal itu adalah trik yang dilakukan oleh Kristen secara terstruktur untuk memurtadkan umat Islam agar menjadi pengikut Kristus. Maka apakah kami tinggal diam? Enggak. Kami harus melakukan perlawanan karena perintah Quran, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka saudara-saudaranya iblis. Ya maka wajib. Anda enggak bisa menghalau kami dengan nasihat-nasihat seperti itu. Adalah lebih baik jika ucapan-ucapan bijak seperti itu Anda kembalikan kepada lembaga Bible. Anda kembalikan kepada sekolah tinggi teologi, Anda kembalikan kepada para penghujat-penghujat Islam seperti Edis, CP, Kiamat, dan seterusnya. Karena kalau Islam itu sifatnya bertahan, ada musuh kita melawan, tak ada musuh kami rangkul. Itu Islam tuh, makanya disebut rahmatan lil alamin. Islam tidak akan pernah mengangkat senjata kalau tidak ada yang mengancam. Dan Islam tidak akan pernah tinggal diam kalau ada yang mengancam. Termasuk yang kami lakukan ini adalah jihad fisabilillah. Anda tahu kalau di Kristen itu tampil seperti ustadz, ngaku-ngaku murtadin, ngaku-ngaku anak pesantren, anak kiai. Ya itu apa? Itu trik. Mereka pergi ke lorong-lorong menggunakan atribut Islam, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai tasbih dan seterusnya. Itu trik. Untuk apa? Untuk memurtadkan. Ya diusil dari lorong ke lorong menyebarkan tabloid, isinya isi Bible dan seterusnya. Termasuk saya korban. Dan apesnya, saking hebatnya tuh misi ini, misi kristenisasi. Saya korban kristenisasi, saya yang dilaporkan. Pada saat saya mengadakan kegiatan Islam di tempat internal yang tertutup, tidak semua orang boleh masuk, datang misionaris kemudian, datang misionaris bernama Lina Tidak Jaya membagikan kaos-kaos yang isinya ajakan menjadi Kristen. Marilah setiap yang letih lesu, mari kemana? Ke Kristen. Saya tidak terima pola itu karena itu melanggar SK 2 Menteri. Akhirnya baju itu kami bakar. Dilaporkan ke polisi. Padahal ibarat kata ada orang yang masuk ke rumah saya bawa bom untuk meledakkan rumah saya. Bomnya saya jinakkan. Pembawa bom ini nggak terima karena bomnya saya jinakkan. Dia lapor ke polisi, ya Bang Suma tidak benar, itu adalah pencemaran karena dia menjinakkan bom yang harusnya meledakkan dirinya dan keluarganya. Lucu. Yang lucu lagi yang kuasa hukumnya tuh katanya sarjana bahkan master hukum tapi ongol-ongol. Lebih paham kucing tentang hukum daripada dia tuh si dosmen. Saya kira begitu ya saudara Jarsjur. Ya, terima kasih Anda sudah begitu bijak tapi Anda salah kamar. Anda harusnya masuk ke lembaga Bimbel Indonesia atau ke sekolah tinggi teologi untuk menghentikan pengajaran atau pelajaran Islamologi di sana yang mereka putarbalikkan Islam. Kemudian termasuk lembaga Bimbel Indonesia yang menghina nama Tuhan kami dengan menggunakannya untuk mengganti dewa di sana. Ya, saya kira begitu. Silakan. Yang lain, saudara Bang Ben, tema yang saya sajikan tadi terkait dengan Oten adalah Kristus. Kalau ada sanggahan silakan. Ya. Cek. Iya Bang, silakan Bang. Oh. Tema saya Bang, Oten adalah Kristus. Disanggah atau setuju? Menanggapi tadi itu masalahnya, kalau memang iman dia kuat, kenapa harus pindah? Gitu loh, Dinda. Bagaimana dengan Adam alaihissalam Bang? Kurang apa lagi dia? Dia di surga, dia di Gan Eden, ketemu langsung dengan Tuhan, segala kenikmatan diberikan. Tapi cuma satu doang, jangan mendekati pohon itu, tapi kok jatuh? Karena ada wanitanya.
Nah di bumi ini nggak ada wanita rupanya. Orang-orang Kristen datang dengan membawa wanita. Ada. Maksudnya, Nah itu dia. kalau memang dia imannya sudah kuat dengan keyakinannya, ya udah, jangan takut gitu loh. Ya, Kenapa bukan takut? begitu. Saudara, bukan itu sebenarnya. Bukan hanya sebatas itu saja, saudara. Kristen, kalau dibiarkan melakukan aksi-aksi seperti itu, mereka akan semakin berani nanti. Dan kalau itu Ini Bang terjadi, Juma, dengar. Sama dengan ikan. Ikan yang mati akan terbawa arus, tapi kalau ikan yang hidup pasti melawan arus. Seperti bukan itu masalahnya. Sekarang pemerintah kita itu melarang mengajarkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Dan kalau Kristen melanggar ini semua, maka lambat laun akan terjadi perpecahan. Betul. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, itu dia makanya kami muncul di sini untuk menghentikan itu. Berhenti mengajar. Dan bukan mencari yang udah ada agamanya. Mereka yang belum punya agama. Tidak mungkin di Indonesia tak ada lagi ateis, Bang. Ada. Ini kemarin saya sendiri yang tinjau lokasi, Bang. Saya sendiri yang tinjau lokasi di daerah sini dekat dari rumah saya ini. Tidak ada penduduk, hutan belantara, mereka dirikan gereja besar di dalam situ. Untuk apa itu, Bang? Untuk apa Kristen membuat gereja besar di dalam hutan belantara? Untuk apa kira-kira itu, Bang? Mungkin di situ sudah banyak Kristen gitu. Sudah banyak Kristen. Iya. Sudah banyak Kristen karena lebih dulu ada gereja besar. Iya, Baru karena muncul. itu, makanya mereka mendirikan gereja karena di tempat itu Enggak, sudah gereja dulu yang didirikan. Gereja dulu dikelilingi kebun singkong kiri kanan, singkong berkilo hektar. jadi jemaatnya belum ada. Belum ada. Gereja didirikan. Enggak mungkin dari mana biayanya gitu loh. Nah itu dia makanya, dari mana biayanya? Ya dari mereka yang menginginkan kemudian menanamkan satu pondasi di sana untuk di situ didatangkan orang-orang yang dimurtadkan masuk ke dalam gereja itu. Saya tahu. Nanti dikasih tanah, dikasih jadi petani, dikasih jaga ternak di sana. Lama-lama Gini. dijadikan sebagai jemaat gereja. Oke, Bang Juma, yang saya tahu gereja itu didirikan apabila jemaatnya lebih dari 20 kakak gitu loh. Kalau misalnya belum ada jemaatnya, gimana berdirinya gereja? Siapa yang gereja gitu? Siapa yang ibadah di situ? Itu fakta, itu real. Di situ hanya ada 2 orang. Minimal 20 Mendirikan kakak gereja baru bisa besar. membangun rumah ibadah 20 kakak Itu minimal. fakta. Itu fakta, Bang. Itu fakta. Iya, Banyak. Minimal 20 kakak baru bisa bangun gereja gitu. Kalau abang Iya, bilang makanya tidak dikasih izin. makanya dia bilang kalau dia di hutan mau bangun gereja, siapa yang bangunnya? Dari mana dananya gitu loh? Ya orang-orang yang menginginkan pemurtadan itulah. Abang pikir mereka itu cuma satu orang? Oh belum, itu kelompok. Misionaris itu adalah kelompok organisasi yang sudah terstruktur, terencana. Mereka punya program jangka panjang. Hari ini kita simpan gereja satu di sini, dianggap kandang. Nanti setelah kandang ini ada, baru kita tangkap domba-domba sesat satu persatu masuk ke dalam. Itu sistemnya. Kalau di Islam kan tidak. Di Islam harus ada umatnya dulu, baru ada masjid. Kalau yang di dalam gerakan misionaris, kandang dulu, terkait domba-domba sesatnya itu belakangan. Itu fakta. Sama dengan sini Bang Juma. Di sini harus ada dulu jemaatnya minimal 20 kakak baru bisa gereja didirikan gitu loh. Itu di mana? Kami di Riau, tinggal kami di Riau. Nah, itu di Riau berarti mayoritas Islam. Memang itu dipersyaratkan. Masalahnya di sini itu sudah ada gereja di sana. Penduduknya itu cuma minim sekali. Sudah ada gereja. Saya sendiri yang langsung lihat kemarin. Nah, itu makanya saya bilang dananya dari mana dia bangun gereja cuma tidak ada, dari mana dananya gitu loh. Loh, kalau misalnya ada gereja yang sudah besar ingin buka cabang, cari lokasi pedesaan yang mayoritas Islam, ditinjau bla bla. Oh, ini banyak Islam. Lihat mereka, apakah mereka taat ibadah? Tidak, dirikan di sana, beli tanah di situ besar-besar, luas-luas, bikin nanti perkampungan di sana. Itu yang terjadi kok. Bisa pun kalau misalnya ada orang banyak modal, bisa dia bikin gereja pakai modal pribadi, kan nanti kembali uangnya berpuluhan, Bang. Kalau jemaatnya 100 orang, penghasilannya rata-rata 10 juta per bulan, kali 10%, kali 100 orang, wow, keren itu Bang, penghasilannya besar. Mencari jemaat itu tidak segampang balikkan tangan Bang Juma. Memang betul.
Nggak mungkin Memang dapat ada betul. 100 jemaat kan dalam setahun, nggak mungkin. Maka, iya, karena tidak gampang, makanya menghalalkan segala cara. Maksudnya Ya, segala cara menghalalkan- gimana? Menghalalkan hamilisasi, Contohnya. indomisasi, pengobatan gratis, sekolah gratis, beasiswa gratis, semuanya untuk mengenakkan orang supaya orang itu bisa dimurtadkan dengan berbagai macam cara. Ya itu, Kembali ke Bang. topik, Bang. Kembali ke topik, Bang. Kembali lagi dia kan dananya tadi dari mana kan gitu, balik ke situ lagi karena Iya, itu nanti Nggak mungkin bangun gereja saudara tidak- cari. Nanti Anda cari gereja kosong, tanya kemana ini, dari mana ini dananya, karena dana gereja itu besar, Bang, dari asing, dari luar negeri juga besar soalnya itu gini dananya. Bang Juma, selama saya Kristen, saya di mana-mana, mau di Medan, mau di Jakarta, mau di pelosok pun gereja itu pasti ada jemaatnya. Tidak ada gereja jemaat yang kosong. Pasti Ini ada. di belakang rumah saya ini hanya berapa kilometer. Dia dirikan tempat itu sudah hampir 10 tahun. Dulu dikelilingi sawah, sekarang sudah rame di sana, Bang. Itu bukti bahwa dia bikin dulu kandang, lama-lama ada di situ tinggal orang-orang yang datang, misalnya dari Flores, misalnya atau dari Medan, tinggal di situ. Nah, nanti anak beranak cucu, anaknya itu dekati orang-orang kampung. Habis itu terjadi perkawinan, hamilisasi. Setelah hamil murtad, setelah murtad punya anak pasti Kristen. Ini punya sepupu-sepupu orang penduduk asli. Sepupu-sepupunya ada yang Kristen. Nikah, akhirnya penuh dengan orang Kristen di sana yang tadinya adalah Islam. Iya Bang. Kenapa Itu caranya. Caranya itu begitu. Berarti gini, ada yang salah dalam ajarannya, makanya mereka pindah. Imannya Oh, tidak bukan kuat. begitu. Berarti kalau begitu Adam salah, makanya dia pindah ke setan, ikuti setan karena ajarannya Adam salah gitu maksudnya. Bukan, Adam itu. Oke, saya tanya sama Bang Aldo. Adam itu nabi atau manusia? Adam nabi, dia adalah nabi Adam, manusia pertama. Kalau Kenapa kami salah? Adam itu bukan nabi tapi Ya manusia. itu deritamu, itu derita abang. Ya itu. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan bilangan 12 nomor 6, apabila di antaramu ada nabi maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya. Tuhan menyatakan diri tidak kepada Adam, menyatakan diri nabi dong. Ya terlepas nabi atau bukan nabi apa hubungannya dengan kita? Nabi itu Ya kalau sudah, dia ya sudah. Kalau Anda mengatakan bukan Itu nabi, ya bukan sudah. nabi. Terus apa masalahnya? Sekarang Adam menerima firman, ya, menerima ketetapan, ya. Anda mengatakan kalau dia berpindah kepada pengaruh setan, berarti ada ajaran yang salah. Adam berpindah tidak ke pengaruh setan? Berpindah, berarti ajaran Adam salah. tidak. Ya, Masalahnya tidak. Terus kenapa dia ikuti setan? Adam itu manusia pertama, bukan. Maksud saya gini loh, Bang. Kenapa dia mengikuti setan? Kenapa dia ikuti setan? Tadi katanya berpindah karena ajaran yang salah sehingga dia ikut. Nah sekarang kalau umat Islam mengikuti Kristen, saya katakan mereka ikut setan. Salah enggak? Tidaklah. Loh kok tidak salah? Kok Ajaran tidak Kristen salah? benar. Apanya yang benar ajaran Kristen itu? Satu aja. Apa? Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan dan Guru. Tuhan di situ bagi orang Yahudi ketika Yesus mengatakan dirinya Tuhan, apakah itu Yothepape? Yang jelas di Alkitab tidak ada. Yang jelas apa? Yang jelas apa, Bang? Yang jelas sesat dulu gitu. Yang jelas dia Yesus- menyatakan dirinya bahwasan dia Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Apakah murid-muridnya menganggap dia adalah Yothepape? Papa itu apa Bang Juma? Hasem, Elohim. Allah, ya. Iya. Apakah menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi? Kalau pencipta itu Allah. Kalau Yesus itu Iya. Iya, ketika dia mengatakan dirinya Tuhan dan Guru, apakah berarti dia itu adalah Allah? Betul, dia Allah yang roh dia itu roh Allah. Betul itu buat Kristen. Apakah betul bagi orang Yahudi? Roh Allah dan Yesus itu adalah satu, Bang Juma. Apanya yang satu, Bang? Apanya yang Allah satu? dan Yesus itu satu. Setelah Yesus Apanya yang satu, Bang? Rohnya Yesus itu adalah roh manusia, Betul, bukan roh Abang bilang Tuhan. tadi. Allah itu menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Iya. Yesus itu manusia. Ya, bukan Yesus. Berarti Anda pintar. Bukan, tapi dia Allah gitu. Allah yang Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus Allah sedangkan dia manusia? Oke. Nah,
Yesus Allah itu turun ke dalam rahim Maria, menjadilah Tuhan dia pencipta langit dan bumi turun ke dalam rahim manusia bernama Maria. Iya, Ibunda Maria, betul. Ada nggak orang waras yang bisa terima itu, Bang? Ada. Siapa orang waras yang bisa terima itu? Tuhan pencipta langit dan bumi masuk ke dalam perut manusia. Ke rahim Maria, ke rahim. Iya, perut manusia kan? Manusia kan, Ya. Maria kan manusia. Pencipta langit dan bumi masuk ke dalam perut manusia gitu. Roh Allah turun ke Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Allah atau roh Allah? rohnya. Kan saya bilang tadi Ya pertama. kalau rohnya baca Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti roh Tuhan. Nah, berarti di dalam diri Bang Suma juga roh Tuhan. Ya, gini, abang bilang tidak Terus apa masalahnya? tinggal di dunia, betul, karena dia Allah, dia akan bangkit dan ke surga gitu loh. Kenapa kayak gitu modelnya? Kalau dikatakan bahwa rohku tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia, berarti semua manusia itu adalah roh Tuhan. Berarti kalau Anda menganggap bahwa Yesus Tuhan karena ada roh Tuhan di dalam dirinya, berarti seluruh manusia juga adalah Tuhan. Allah hanya ada di dalam roh Yesus. Dalilnya kejadian 6 nomor 3 itu apa? Mau dibuang? Apa coba bacakan, Bang. Rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Betul. Dia tidak akan selamanya tinggal di dunia. Iya, karena berarti roh yang ada di dalam diri Bang Suma ini Tuhan atau bukan? beda, karena dia kan bentar-bentar. Gimana bedanya? Yang ada di dalam diriku roh Tuhan, yang ada dalam diri Yesus juga roh Tuhan. Bedanya apa? Izin bentar bang. Bentar. Silakan. Begitu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan boleh mendirikan gereja di situ, enggak bisa. Selama tidak memenuhi syarat, tak boleh. Anda mengatakan ya tergantung imannya lah. Bagaimana dengan Adam? Adam imannya kurang apa lagi? Tapi iblis lebih kuat. Maka daripada itu kami umat Islam harus membentengi akidah umat kami. Tak boleh dibiarkan seenaknya orang ini merajalela untuk menyesatkan orang gitu, saudara. Kalian ajanya, anak-anak kalian aja. Kalian kan Kristus, kalian kan Mesias. Kristen itu kan Mesias. Jadi Kristen itu adalah Mesias berdasarkan Bible. Jadi Mesias palsunya ya kalian. Halo, Meo. Halo, Meo. Selamat siang Bang Juma, Shalom. Ya, Salmon, selamat siang. Dari sekte mana? Saya dari Kristen, Bang. Oh, Kristen. Kok Salmon? Saya nggak bilang Salmon, Bang. Shalom. Salom itu kan haleluya. Yahudi. Itu juga kami pakai, Bang. Artinya itu Shalom Berarti itu Anda sama dengan nyamar-nyamar dong. haleluya. Berarti nyamar dong. Tuhan memberkati, Bang. Sama kayak kalian, Bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kan di Arab juga kan? Karena sering Berarti saya nyamar masuk di dong. live itu, gini, saya sering masuk Berarti di live nyamar orang. dong. Hah? Berarti nyamar dong. Kan bukan Yahudi kok pakai Salom. Bukan masalah itu, Bang. Sekarang masalahnya kalau kami pakai Shalom, jadi orang Islam itu mempermasalahkannya ya. Kenapa kalian mau pakai Shalom? Iya kan biasanya Salom itu orang kan Yahudi orang gitu. Yahudi doangnya. Emang kalian Yahudi? Kan bukan. Iya, Jangan suka nyamar-nyamar lah aja. Jangan suka Iya, nyamar-nyamar. Pakai aja. maksudnya Shalom itu Tuhan selamat siang. memberkati. Iya, tahu. Gitu. Nah, Tahu. terus Tapi pertanyaan itu saya, salahnya Bang, orang gini, Bang Yahudi. Juma, pertanyaan saya itu gini, kenapa kalau kalian menyapa orang Kristen itu mengatakan Assalamualaikum? Nggak Apa ada. bedanya kami dengan Shalom? Enggak Coba ada. jelaskan. Kami enggak boleh beri salam seperti itu kepada orang Kristen, sebagaimana orang Kristen pun sebenarnya dilarang memberi salam kepada orang di luar Kristen. Jadi orang-orang Islam yang sering naik ke live itu berarti itu sesat. Yang sering Ya kalau mereka sudah ditahu bukan Islam, ya ucapkan aja sesuai dengan yang ada di Indonesia. Selamat siang. Jangan pakai tradisi keislaman kepada orang yang tidak Islam, itu nggak boleh. Nah, begitu juga ketika saudara muncul di sini, Shalom, itu kan salamnya orang Yahudi, sementara Anda bukan orang Yahudi, kan lucu. Oke, Bang.
Iya. tinggalkan dulu itu ya. Oke. Apa jadi masalah. Siap. Sekarang saya sudah menyimak beberapa juga dari Bang Edis TV, dari Bang Juma juga ya, dari perdebatan dari KL Mairan juga. Iya. Ini saya hanya heran aja gitu. Kita Heran. nggak perlu memperdebatkan ayat-ayat Alkitabnya gitu. Soalnya karena kita udah tahu masing-masing ya, tanpa kita harus simak satu sama lain, kita harus bilang Oten itu adalah Kristus gitu. Nah gini Iya. pertanyaannya buat saya sekarang, buat Bang Iya. Juma. Kenapa bisa kalian katakan bahwa Islam itu bahwa Kristen itu bisa memalsukan mengutip-ngutip kitab atau ayat-ayat dari Al-Quran, sementara yang dikatakan dari sejarah itu adalah 2000 tahun yang lalu Kristen itu ada, mula-mula agama itu dari Kristen 2000 tahun yang lalu kalau kita ketahui dari sejarahnya. Dari KL Mairan, dari Bambang Nursena, kita itu tahu dari semua itu, kita mempelajarinya. Nah terus, sedangkan Islam itu lahir di 700 tahun. Kenapa bisa mengatakan, oh ini Kristen itu mengutip-ngutip dari ayat-ayat Al-Quran. Kedua, yang saya mau tanyakan, itu nampak dari hasil, dari buahnya. Kita lihat dari hasil pembicaraan dari kemarin itu ya. Kalau kita bahas, apa yang bisa dihasilkan seorang Nabi Muhammad dan seorang Tuhan Yesus, kita itu bisa lihat dari buahnya. Dari mana Tuhan Yesus mengajarkan kasih dan kebenaran, dan di mana Muhammad mengajarkan hal-hal yang tidak manusiawi. Kenapa bisa dikatakan dia roh? Sementara Muhammad mengatakan kepada umatnya gitu, minum kencing onta lah, mengambil istrinya Aisyah yang dibawa yang umur 6 tahun lah. Jadi yang menjadi pertanyaannya, orang itu bisa berpikir nggak sih dari dua nabi ini mana yang betul dan mana yang salah? Oke, baik. Saya ingin tanya dulu sama saudara. Di antara dua nabi ini, Nabi Muhammad dan juga Nabi Yesus, siapa di antara keduanya yang mati dalam keadaan terkutuk? Jawab dulu. Kalau soal matinya itu Bang, saya akui Yesus itu mati, tetapi ada buktinya dia itu bangkit. Mati terkutuk dulu, jangan dulu masalah bangkitnya. Setan juga bangkit dari kubur kalau masalah bangkit. Sekarang Anda akui enggak, Yesus itu di dalam Bible kalian, berdasarkan pengakuan Paulus bahwa Yesus yang kalian sembah itu adalah makhluk yang paling terkutuk di antara seluruh makhluk, betul? Betul? Iya dong. Itu Iya memang dong. dikatakan itu terkutuk itu Bang, ada alasannya. Alasannya itu dia menanggung dosa manusia. Iya, berarti semua dosa-dosa yang dilakukan manusia seperti mencabuli anak kecil, mencuri, merampok, membunuh, semua ditanggung sama Kristus kan? Betul? Enggak Bang, enggak. Itu Kok enggak salah. lagi? Enggak, Yang mana enggak yang salah betul ini? itu. Yang mana? Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Enggak salah. Itu salah. kalau gini. Jadi kalau dosa apa Yesus- yang ditanggung? Jadi dosa apa yang diambil oleh Kristus ini? Gini Bang, dosa itu kita itu sungguh-sungguh mengikut Kristus itu dilihat dari kita itu. Bukan gini. saya tidak sedang bahas kita. Saya bahas Kristus kalian. Kristus kalian itu adalah makhluk yang paling berdosa di antara Oke, seluruh saya makhluk. Setuju enggak? menjawabnya. Setuju Ya. enggak? Setuju enggak? Terus itu perkataan Tuhan. Setuju dulu. Setuju enggak bahwa Kristus yang kalian sembah adalah makhluk yang menanggung seluruh dosa dunia? Betul? Setuju, saya sangat setuju. Nah, gini berarti Bang, saya berarti setuju. dia Tapi ada dannya Bang, tunggu. Sabar. Ada dannya. Sabar dulu. Bagi dia yang percaya kepada Iya, bagi dia, yang tapi percaya, bagi oke. dia yang tidak percaya itu tak bakalan ini. Iya, sekarang begini. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu Kristus, maksud saya Kristus yang datang kepada kalian itu adalah manusia yang menanggung seluruh dosa dunia. Kira-kira nih, jujur, manusia busuk antara Nabi Muhammad dengan Kristus yang kau sembah itu yang mana? Yang busuk? Yesus itu tidak busuk Bang. Di hari ketika dia bangkit, Bang. seluruh dosa dunia ditanggung sama dia, diambil di pundaknya sama dia. Dosa-dosa diambil sama dia. Betul Bang, tapi ada dan di situ Bang. Berarti manusia yang paling busuk di dunia, manusia yang paling busuk di dunia berdasarkan dosa, yang paling banyak dosanya, Nabi Muhammad atau Kristus yang kau sembah? Gini Bang, maksudnya gini, itu terkutuk itu dikatakan begini Bang ya, bukan dalam hal kita itu berzina melakukan ini. Loh, semua dosa dunia. 1 Yohanes 2 nomor 1. Bang, dengar dulu Bang Juma, itu ada apa? Seluruh dosa dunia.
Nah gini, apa bedanya sama Muhammad? Itu jelas. Nabi Muhammad tidak menanggung dosa. Oke. Nabi Muhammad menghapus dosa. Saya yakin sekarang. Oke, saya yakin sekarang. Berarti Yesus ini Anda sudah akui bahwa dia menanggung seluruh dosa dunia, betul? Saya akui bahwa Yesus menanggung seluruh dosa manusia bagi dia yang percaya kepada dia. Tetapi bagi dia yang tidak mengakui dia, Enggak urus. tidak akan diampuni. Enggak urus itu, enggak urus itu. Jadi kesimpulannya dosa-dosa pencabulan yang dilakukan pastor, pendeta, semua jemaat Kristen sampai mereka memiliki penyakit tertinggi di dunia ini, penyakit AIDS, itu ditanggung oleh Yesus, betul? Tidak bang, tidak. Saya sangat tidak setuju. Tadi gimana Yesus dong? tidak mengajarkan hal demikian bang. Loh, Yesus tidak gimana? mengajarkan hal itu. Yesusnya tidak mengajarkan, tapi dia menanggung seluruh dosa. Bayangkan saja dalam pengajaran Paulus, orang Kristen itu dilarang lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Karena orang-orang Kristen itu adalah orang-orang merdeka. Mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka adalah anak Tuhan. Betul? Betul bang. Nah, Gini, sekarang apakah orang Kristen ini adalah makhluk malaikat? Bukan. Mereka adalah makhluk biologis yang acap kali melakukan kemaksiatan. Dosa-dosa Kristen ditanggung oleh siapa? Dengar dulu bang, jangan abang potong-potong dulu. Saya jelaskan dulu. Dalam kutip dikatakan Yesus itu menanggung dosa itu bagi mereka yang percaya kepada Dia. Iya, berapa? 2 miliar lebih. Yang suka melakukan dosa kembali kepada dosa, terus Yesus itu menebus mereka. No, tidak. Lalu Yesus tidak mengatakan bahwa besoknya kamu berbuat dosa lagi, saya akan mengampuni. Tidak. Tetapi jadi bagi mereka yang sungguh-sungguh menerima Dia bang, sungguh-sungguh bertobat, anak-anakku yang kekasih, kesalahan itu bang, anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berdosa. Akan tetapi jikalau kau berdosa, ada Yesus yang menjadi pendamai atas segala dosa kita, bahkan dosa dunia. Nggak kayak gitu apanya bang, nggak kayak gitu apanya bang. Nggak kayak gitu, bukan kayak gitu maksudnya bang. Bang Juma udah kayak macam menjelaskan itu udah lain dari yang. Jadi gimana? Oke. Misalnya Anda melakukan dosa, gimana caranya menebus? Kita contohnya saya gini ya bang. Anda melakukan dosa, gimana caranya menghapus dosa Anda tuh? Perjinahan. Ya, sekarang misalnya saya jatuh di dalam dosa gini, saya jatuh di dalam dosa hari ini contohnya saya melakukan perjinahan. Terus besoknya saya akui di hadapan Tuhan, ampunilah saya Tuhan Yesus atas segala dosa yang saya lakukan. Besoknya saya melakukan lagi, itu namanya mempermainkan Tuhan bang. Ya, sekarang solusinya gimana? Kalau keadaan kayak gitu, solusinya gimana? Ya solusinya itu kita harus bertobat. Jadi kalau bertobat, ujung-ujungnya bertobat. Ujung-ujungnya bertobat ternyata. Jadi buat apa Yesus mati? Kalau begitu ternyata ajaran Yesus yang Anda pakai bertobat. Berarti Anda seperti Islam dong. Seperti Islam dong jadinya. Oke bang, aku akui itu bang. Kau ikut-ikutan ke Islam. Bukan bang. Islam itu kalau melakukan dosa, gini dulu, Bang Juma, solusinya bertobat. Lo kok ikut-ikutan ke Islam? Tapi di Islam itu bang nggak ada yang menjamin, nggak ada yang mengatakan bahwa kata siapa tidak ada yang menjamin. Kata siapa? Sekarang begini, saya bacakan dalil. Saya katakan begini. Ketika umat Islam dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu jaminan. Kad aflahal mu'minun. Siapa mereka ini? Alladzina yarisunal firdaus. Orang Islam itu adalah yang diwarisi surga Firdaus. Jaminan. Sekarang tolong Anda tunjukkan kepada saya jaminan Yesus kepada Kristen. Ada enggak? Yesus anak Maria yang menjamin. Yesus dia berkata begini bang, aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku bang. Oke, Yesus ketika menunjukkan jalan, dia menuju ke sinagoge Mikdas atau ke gereja? Gimana? Yesus ketika menunjukkan jalan kepada pengikutnya Bani Israel, dia ke sinagoge Mikdas atau dia ke gereja, tempat berkumpulnya pemakan babi? Coba Anda jujur. Ya ke gereja lah, Tidak mungkin Yesus masuk ke gereja, saudari, nggak mungkin. Tidak mungkin Yesus masuk ke tempatnya orang-orang najis, tamek, nggak mungkin. Petrus aja nih, Paulus aja mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Di dalam kitabnya Yesus yang dipelajari Yesus dan diajarkan Yesus sehingga Yesus dipanggil Rabi, Yesaya 52 nomor 1.
orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Jadi bagaimana mungkin jalan Oke yang lah, Bang. ditunjuk? Oke, Sabar. Bang Juma, kita tinggalkan dulu itu. Oke. Yesus adalah jalan. Saya sangat setuju. Saya paham Ketika dengan mengikuti jalannya Yesus, apakah dia menjadi Yudaism atau menjadi Kristen? Itu dulu. itu jangan dibahas dulu, Bang. Oke lah, Loh, sampai di situ kita bahas. katanya ya. tadi Sekarang jalan. saya juga mau tanya balik gini ya. Saya mau tanya balik gini. Bagaimana Ya. Muhammad bisa menjadi teladan bagi jemaatnya, bisa menjadi penyelamat bagi jemaatnya, bagi umatnya, sedangkan dia, Bang, menyuruh orang-orang meminum kencing unta sama. Di mana dalilnya? Di mana Itu dalilnya? ada dalilnya itu, Bang. Nanti Di mana? saya rekam itu, Bang. Ya, Waktu nanti buka juga El saya Maida. akan minta dalilnya. Saya akan share Yesus. itu, Bang. Saya akan share, Bang Juma. Saya akan share. Saya janji akan share itu. Sabar. Saya share. Habis itu mengapa dia menikahi Aisyah yang umur 6 tahun? Oke. Itu dulu, Bang. Iya, Dulu, sabar. jangan ditanya, Sabar jangan dulu. dibilang dulu Sabar. Yesus. Saya udah tahu, saya Kenapa? mengerti bahwa Yesus Takut. begini, Bang. Tapi Iya, oke. jawab dulu. Oke, Kenapa oke. bisa menjadi penyelamat? Bagaimana seorang yang Oke. najis, masa mengajari Najis. umatnya? Iya, Najis, masa Anda katakan diajarinya najis. orang untuk apa? berbuat dosa gitu? Mana dalilnya Nabi Muhammad najis? Mana dalilnya? Itu ada dalilnya nanti, Bang. Saya share itu. Sekarang. Saya share nanti. Itu dari sejarahnya, Bang. Sekarang mana dalil? Karena kemarin hari itu Dalilnya nggak ada mana? Abang jawab. Jangan Bang Juma hari praktekkan itu, ajaran Paulus di waktu sini Bang Juma yang berdebat berbicara sama Bang tanpa dalil. Idris, Bang Mana Juma nggak bisa dalilnya? menjawab. Saya tanya minta hari ini. dalil. Saya minta dalil. Karena kalau Yesus itu Mana dalil? Betina, kasih dalil. Dalil, Betina. dalil. Ngomong apa sih Saya ini? kalau berbicara Kasih dalil. tentang Yesus ada dalil. Anda berbicara mengenai Islam kasih dalil. Supaya ketahuan bahwa Kristen ini agama yang benar. Karena saya berani mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut iblis. Pengikut iblis. Mana buktinya? Mana Ketika buktinya? Yesus- saya mau tanya dulu, mana buktinya kalau kami itu pengikut iblis? Mana? Coba Makanya- katakan ayatnya di mana? Ayatnya Yohanes di mana? 8:44. Iblislah yang menjadi 8. bapakmu. Yohanes 8 kau bilang ayat Iya. 4. Iya. Yohanes Iblis 8 ayat 4 Iya. kau bilang. Iya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus berkata iblis di situ? Kepada orang-orang yang mau membunuh Yesus. Sakit nggak? Sakit nggak, Dek? Orang yang ingin membunuh Yesus, sabar. Orang yang ingin membunuh Yesus, orang yang menginginkan kematian Yesus, itu adalah anak-anak setan. Enak nggak, Dek? Enak nggak? Enak nggak, Dek? Enak nggak? Kalian mau nggak Yesus itu mati disalib? Mau atau tidak mau? Mau. Berarti kalian adalah anak-anak setan. Makanya anak setan itu tidak ada lagi yang haram. Makan apapun yang dilarang pasti dimakan oleh anak-anak setan. Karena hanya setan. Bang Sabar Juma, dulu. Bang Juma, Sabar dengar dulu. dulu, Bang Juma. Sabar dulu. Saya selesaikan dulu. Apanya, Bang Saya Juma? selesaikan Jangan dulu. langsung mengutip salah satu Saya ayat. selesaikan Itu nggak boleh. dulu. Pokoknya Saya harus baca selesaikan dulu. dulu Harus narasi baca saya. dulu, Bang, dari ayat Saya 37, selesaikan dulu. Bang. Jangan langsung ajarkan ayat saya. 44. Jangan ajarkan saya tentang Bible. Jangan ajarkan tentang Bible. Pendetamu belum lahir, saya sudah tamat belajar Bible. Ya. Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya. Itu satu. Sekarang orang Kristen mau nggak Yesus itu dibunuh? Kalau kalian mengatakan tidak mau, kalian munafik. Mau dong Yesus mati demi untuk kalian bebas untuk melakukan apa saja di atas muka bumi ini, ya kan? Karena kalian tidak boleh lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian harus merdeka, betul-betul merdeka. Nggak boleh lagi menjadi hamba, tapi harus menjadi Tuhan. Kalian harus menjadi Tuhan. Kristen-Kristen itu menurut Paulus harus jadi Tuhan, tidak boleh jadi hamba. Itu makanya tema ini saya buat. Oten adalah Kristus. Memang kalian itu Kristus. Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus adalah Kristen. Bukan hanya Paulus, tapi kalian. Paulus dan Kristen pengikutnya adalah Kristus palsu. Saya akan buktikan kalau Anda mau. Dalil saya sudah sajikan. Tadi saya sudah sajikan Kristen itu adalah Kristus, tapi palsu. Oke. Nah, kamu bertanya, mana Kristen itu iblis? Yohanes 8:44. Silakan.
Mbak Mei, dibuka mute-nya. Ini saya hidupkan ya. Itu tentang apa dulu ayat 8 itu tadi? Tentang ayat 44 ya. Itu tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham, Bang, yang tidak berasal dari Allah. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus disebut sebagai anak setan. Betul? Dengar dulu, Bang, jangan langsung mengutip itu, Bang. Loh, jadi Makanya maunya kita itu kemana? gini, Bang. Makanya kalau kita memahami suatu ayat Alkitab itu, Bang, kita itu harus membaca dulu, jangan langsung mengutip. Oh, ini ada iblisnya. Kamu Saya baca dulu sudah dong ke bawah. baca, udah paham, udah ngerti. Nah, itu ayat 45 itu apa dikatakan, Bang? Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Hello. Sampai dia ingin membunuhnya. Sampai dia ingin Kenapa kamu membunuh. mengutip ayat 44? Itu mereka yang tidak percaya kepada Yesus, Oke. Bang, yang menolak Oke, baik, Yesus, saya buktikan. Bang. Saya buktikan kalau Anda menolaknya. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda terima atau Anda percaya? Percaya atau tidak percaya? Saya melihat dulu, Bang, yang mana itu Matius? Matius berapa itu, Bang? Jangan langsung mengutip, Mulai Bang. Kita itu Ketika harus melihat, Yesus Bang. berkata, jangan "Aku gini, diutus." Bang. Saya nggak terima kalau orang Aku mengutip satu-satu diutus. ayat, tapi tidak Tapi mau kalau ini berbicara- membaca semuanya. Tapi Nggak kalau boleh kayak berbicara gitu. mengenai kencing onta boleh. Tapi itu Boleh kan ada satu- dalilnya, Bang. Nah, itu mana? kan ada dalilnya. Mana? Ada Tunjukkan. hadisnya dikasih Bang Kamu Egis tunjukkan. kemarin. Kamu Kan tunjukkan. ada diputar videonya itu, Bang. Ada videonya, Tunjuk Bang. mana? Ada videonya, Mana? videonya ada Mana buktinya itu, Bang. video? Saya Kalau nggak bisa, saya Bang, langsung karena nunjuk saat dalil. ini saya itu langsung HP-nya nunjuk cuma dalil. Kalau saya langsung nunjuk dalil. Matius 15 nomor 24, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Langsung kan ku sebut. Kamu tinggal lihat. Kamu kan jemaat. Baik, dengan adab, bukan kita menceritakannya kemudian di komal berkongko dengan orang-orang kafir yang menghina Rasulullah, menghina Allah. Satu komal tertawa bersama-sama membahas Bang Suma yang notabene-nya ya setidaknya adalah yang bermanfaat dari teman-teman kita yang sudah mu'alaf, yang tadinya tidak menyembah Allah. Begitu berdiskusi dengan kita, ya alhamdulillah beliau kemudian bersyahadat. Nah, sedangkan sejauh ini saya melihat dua orang ini belum pernah memberikan sesuatu yang punya arti dan punya makna untuk agama kita, tapi senantiasa selalu merusuk dari belakang, ya, ingin menghalang-halangi dakwah.